Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kenalkan, saya Izat Anaf. Saya akan mempresentasikan tes dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Langsung saja masuk ke yang ke nomor 1, yaitu sistem operasi pada jaringan memiliki beberapa jenis yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut adalah beberapa macam sistem operasi jaringan beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama itu ada Windows Server. Jadi Windows Server adalah sebuah keluarga sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft, dirancang khusus untuk kebutuhan perusahaan dan organisasi. Windows Server menyediakan berbagai layanan dan fitur yang mendukung manajemen jaringan, penyimpanan data, aplikasi, dan layanan lainnya yang dibutuhkan dalam lingkungan bisnis. Nah, kelebihan dari Windows Server itu di poin pertama itu ada kemudahan penggunaan, yaitu antarmuka yang user friendly dan familiar bagi pengguna Windows. Selanjutnya itu kompatibilitas, kompatibel dengan banyak perangkat lunak dan hardware. Poin selanjutnya itu fitur yang lengkap, menyediakan berbagai fitur untuk manajemen jaringan, keamanan, dan juga backup. Poin selanjutnya dukungan komunitas dan komersial. Banyak tersedia dukungan dari komunitas dan perusahaan. Kekurangan dari Windows Server sendiri yaitu biaya, jadi lisensi dan biaya maintenance yang cukup tinggi. Poin selanjutnya itu sumber daya, memerlukan lebih banyak sumber daya. Sumber daya itu berupa RAM atau CPU dibandingkan dengan beberapa sistem operasi lainnya. Nah, poin selanjutnya itu keamanan. Nah, dari segi keamanan sering menjadi target malware dan serangan cyber. Nah, yang kedua itu ada Linux Server. Linux Server adalah varian dari sistem operasi Linux yang dirancang khusus untuk kebutuhan server. Linux Server digunakan untuk menjalankan berbagai layanan jaringan seperti web hosting, database management, email hosting, dan banyak lagi. Contohnya seperti Ubuntu Server dan juga CentOS Server. Nah, kelebihan dari Linux Server itu gratis dan juga open source. Nah, jadi tidak memerlukan biaya lisensi dan tidak bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Stabil dan handal. Terkenal dengan kestabilan dan kehandalan dalam jangka panjang. Nah, terus dari segi keamanan lebih sedikit malware dibandingkan Windows dan memiliki banyak alat keamanan. Nah, terus dapat dikustomisasi secara mendalam sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kekurangannya dari Linux Server itu kurva pembelajaran. Jadi memerlukan pengetahuan teknis yang lebih untuk konfigurasi dan manajemennya. Poin selanjutnya dukungan komersial. Dukungan komersial mungkin tidak seluas Windows meskipun ada banyak dukungan dari komunitas. Nah, yang ketiga itu ada macOS Server. Jadi macOS Server adalah varian dari sistem operasi macOS yang dirancang oleh Apple untuk kebutuhan server. macOS Server menyediakan berbagai alat dan fitur untuk manajemen jaringan, hosting, dan layanan kolaborasi dalam lingkungan yang mengintegrasi perangkat Apple. Kelebihannya, integrasi dengan produk Apple sangat cocok untuk jaringan yang menggunakan banyak perangkat Apple. Kemudahan penggunaan, antarmuka yang user friendly dan integrasi yang mulus dengan ekosistem Apple. Nah, dari segi keamanan yang baik dengan dukungan untuk enkripsi dan fitur keamanan lainnya. Nah, kekurangan dari macOS Server itu biaya perangkat keras Apple cenderung lebih mahal. Terus poin selanjutnya itu ada kompatibilitas. Tidak semua perangkat lunak atau hardware kompatibel dengan macOS Server. Nah, terus keterbatasan fitur. Tidak selengkap Windows Server atau beberapa distro Linux dalam hal fitur enterprise. Nah, yang keempat itu ada Novell NetWare. Novell NetWare adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Novell Inc. yang sangat populer pada tahun 1980-an hingga 1990. Dirancang khusus untuk mendukung jaringan area lokal atau disebut juga LAN. NetWare menyediakan berbagai layanan jaringan seperti manajemen file, pencetakan, dan direktori distribusi. Evolusi dan akhir dari Novell NetWare pada tahun 2000-an.
Novell mulai beralih dari network ke Open Enterprise Server atau OES yang menggabungkan layanan network dengan sistem operasi berbasis Linux. Dengan berjalannya waktu, network semakin jarang digunakan dan akhirnya dihentikan. Sementara OSS menjadi fokus utama dengan integrasi fitur network dalam lingkungan Linux. Nah, kelebihannya itu manajemen file dan print, sangat efisien dalam manajemen file dan print sharing. Nah, terus dia stabil dan handal untuk manajemen jaringan. Nah, kekurangannya sendiri yaitu popularitasnya menurun, tidak lagi banyak digunakan dan dukungannya yang terbatas. Terus di poin selanjutnya itu kurva pembelajarannya memerlukan pengetahuan teknis yang cukup untuk konfigurasi dan manajemen. Nomor 5 itu ada Unix. Nah, Unix server adalah sebuah sistem operasi yang dirancang untuk menyediakan lingkungan yang stabil, aman, dan multitasking untuk server. Unix digunakan secara luas di berbagai industri karena kemampuannya untuk menangani aplikasi kritis dengan tingkat keandalan yang tinggi. Nah, contohnya itu seperti Solaris dan juga AX. Kelebihannya stabil dan juga handal, sangat stabil dan cocok untuk server dengan uptime yang tinggi. Terus poin selanjutnya itu skalabilitas, dapat diskalakan dengan baik untuk berbagai ukuran jaringan. Nah, kekurangannya sendiri yaitu biayanya. Beberapa varian komersial bisa sangat mahal. Kurva pembelajaran memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi untuk konfigurasi dan manajemen. Ini masuk ke nomor 2. Poin A itu sistem operasi pada server adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan yang mendukung berbagai aplikasi server. Sistem operasi ini memungkinkan server untuk menjalankan berbagai tugas seperti hosting situs web, database, email, aplikasi bisnis, dan layanan jaringan lainnya. Sistem operasi server adalah komponen penting dalam infrastruktur IT yang menyediakan lingkungan yang stabil dan keamanan untuk menjalankan aplikasi dan layanan jaringan. Setiap jenis sistem operasi server memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga pemilihan sistem operasi yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi, anggaran, dan tingkat keahlian teknis yang berbeda. Nah, di poin B itu, file system pada Linux adalah metode struktur yang digunakan untuk sistem operasi Linux untuk mengatur, menyimpan, mengelola, dan mengakses data pada perangkat. Penyimpanan seperti hard drive, SSD, dan media lainnya. File system menyediakan cara untuk mengorganisir data menjadi file dan direktori, serta mengelola metadata yang terkait dengan file, seperti izin akses dan waktu modifikasi. File system pada Linux memainkan peran krusial dalam manajemen data, menyediakan struktur yang efisien dan aman untuk penyimpanan dan akses data. Dengan berbagai jenis file system yang tersedia, pengguna dan administrator sistem dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka berdasarkan kinerja, fitur, dan keandalan yang ditawarkan. Pemilihan file system yang tepat sangat penting untuk memastikan efisien operasional dan integritas data pada sistem Linux. Nah, yang poin C itu DNS, Domain Name System, adalah sistem yang bertugas untuk menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca oleh manusia. Nah, ini contohnya seperti www.example.com menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh mesin dan digunakan untuk mengarahkan lalu lintas internet. DNS sering disebut sebagai buku telepon internet karena berfungsi untuk mengaitkan nama domain dengan alamat IP yang sesuai. DNS adalah komponen vital dari infrastruktur internet yang memungkinkan penerjemah nama domain menjadi alamat IP, memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan internet dengan mudah. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal keamanan dan privasi, DNS tetap menjadi sistem yang efisien dan scalable yang mendukung sebagian besar aktivitas online kita sehari-hari. Dengan teknologi dan praktik terbaik yang terus berkembang, keamanan dan efisien DNS terus ditingkatkan. Nah, yang ketiga itu mereview jurnal. Jurnal yang pertama itu Jurnal Teknologi Informasi terkait sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Nah, jadi poin A itu konfigurasi SSL untuk meningkatkan keamanan web server
pada program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, masalah yang diangkat pada jurnal tersebut yaitu pentingnya implementasi SSL untuk mengamankan komunikasi web server dari berbagai ancaman keamanan jaringan, karena web server yang terhubung dengan internet rentan terhadap berbagai serangan seperti denial of service atau DOS, SQL injection, dan cross-site scripting atau biasa disebut juga dengan XSS yang dapat merusak sistem dan mengakses data yang sensitif. Nah, nilai inovasi dari jurnal tersebut yaitu penerapan teknologi keamanan yang canggih dan sistematis di lingkungan akademik, penyedia panduan implementasi yang jelas, dan pengujian empiris yang membuktikan efektivitas metode yang digunakan. Nah, hasil dan manfaat penelitian dari jurnal tersebut yaitu penerapan SSL pada web server. Nah, jadi penelitian berhasil mengimplementasikan Secure Socket Layer atau SSL pada web server program studi Teknik Informatika UMS. Tahapan implementasi meliputi instalasi sistem operasi Linux Ubuntu, instalasi perangkat lunak web server, yaitu LAM, Apache, MySQL, dan konfigurasi sertifikat SSL. Nah, terus ada pengujian keamanan dengan sniffing. Pengujian keamanan dilakukan dengan metode sniffing sebelum dan sesudah penerapan SSL. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelum penerapan SSL, data yang melintas di jaringan dapat dipantau dan diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Setelah penerapan SSL, data yang melintas terenkripsi sehingga tidak dapat dipantau oleh pihak yang melakukan sniffing. Terus peningkatan keamanan web server. Setelah penerapan SSL, web server program studi Teknik Informatika UMS mengalami peningkatan keamanan yang signifikan. Data dan komunikasi antara server dan pengguna menjadi lebih aman dari potensi serangan dan penyadapan. Nah, manfaatnya itu meningkatkan keamanan data dan informasi. Penerapan SSL membantu melindungi data dan informasi penting di web server program studi Teknik Informatika UMS dari potensi serangan dan akses tidak sah. Ini penting ya untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi akademik. Nah, selanjutnya itu peningkatan kepercayaan pengguna. Dengan adanya sertifikat SSL, pengguna, misal mahasiswa, dosen, atau staf, dapat lebih percaya bahwa data yang mereka kirim dan terima melalui web server terlindungi dengan baik. Nah, ini meningkatkan kepercayaan terhadap layanan web yang disediakan oleh program studi. Nah, panduan implementasi untuk institusi lain. Nah, jadi langkah-langkah implementasi SSL yang rinci dan sistematis dapat digunakan sebagai panduan oleh institusi lain yang ingin meningkatkan keamanan web server mereka. Penelitian ini memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengamankan web server dengan menggunakan teknologi SSL. Nah, selanjutnya itu pemahaman tentang keamanan jaringan. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keamanan jaringan dan metode yang dapat digunakan untuk melindungi data dan komunikasi di internet. Ini bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi di bidang teknologi informasi dan keamanan cyber. Nah, yang B itu ada jurnal membangun jaringan komputer client server berbasis Linux serta Squid untuk filtering lokal pada laboratorium komputer Universitas Sultan Fatah. Nah, jadi yang masalah yang diangkat pada jurnal tersebut, perancangan sistem jaringan komputer berbasis Linux Fedora Laboratorium Komputer Universitas Sultan Fatah Demak saat ini menggunakan jaringan komputer tetapi berbasis Linux. Linux khususnya distro Fedora dianggap lebih mudah dan hemat dibandingkan sistem operasi lainnya. Oleh karena itu, jurnal ini mengangkat permasalahan bagaimana merancang sistem jaringan komputer baru dengan model client server yang berbasis Linux Fedora di Laboratorium Komputer Universitas Sultan Fatah. Dengan demikian, jurnal ini fokus pada perancangan dan implementasi jaringan komputer berbasis Linux Fedora serta pengaturan sistem filtering konten menggunakan Squid di Laboratorium Komputer Universitas Sultan Fatah Demak. Nah, nilai inovasinya, poinnya itu ada penekanan biaya. Selain efisiensi dalam pemakaian jaringan,
Penggunaan Linux Fedora juga dapat menekan biaya karena tidak perlu membayar lisensi seperti pada sistem operasi komersial. Selanjutnya itu penggunaan sistem operasi Linux Fedora. Pemilihan Linux Fedora sebagai basis sistem operasi untuk jaringan komputer di laboratorium dapat dianggap inovatif karena Linux merupakan sistem operasi yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan sistem operasi komersial lainnya seperti Windows. Nah, terus poin selanjutnya itu peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dengan merancang sistem jaringan komputer baru berbasis Linux Fedora dan menerapkan sistem filtering menggunakan suite diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemakaian dan pemeliharaan jaringan komputer. Nah, hasil dan manfaat penelitian. Hasil dan manfaat dari penelitian jurnal tersebut dapat mencakup, yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur jaringan yang lebih efisien. Dengan menggunakan Linux Fedora sebagai basis sistem operasi dan aplikasi suite sebagai sistem filtering, penelitian ini dapat membantu dan membangun infrastruktur jaringan komputer yang lebih efisien dan juga hemat biaya. Nah, yang kedua, peningkatan keamanan jaringan. Penerapan sistem filtering dengan suite juga dapat meningkatkan keamanan jaringan komputer dengan membatasi akses yang tidak diinginkan atau berbahaya dari internet. Nah, yang ketiga, penghematan biaya operasional. Dengan menggunakan Linux Fedora dan Squid, perusahaan atau organisasi dapat menghemat biaya operasional karena tidak perlu membayar lisensi untuk sistem operasi atau aplikasi komersil yang sejenis. Nah, yang keempat itu peningkatan kinerja jaringan. Implementasi sistem yang diusulkan dalam penelitian ini dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan komputer, terutama dalam hal pengelolaan lalu lintas data dan keamanan. Nah, yang kelima, kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang jaringan komputer, terutama dalam penerapan sistem operasi dan aplikasi open source untuk meningkatkan efisiensi jaringan. Nah, yang di poin C itu ada jurnal sistem keamanan operasi Linux Ubuntu IP Tables sebagai firewalls di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Nah, jadi masalah yang diangkat pada jurnal tersebut yaitu jurnal ini membahas tentang pentingnya keamanan jaringan dalam melindungi data dan informasi penting dari ancaman penyusup yang berusaha merusak atau mencuri informasi melalui jaringan komputer. Salah satu solusi yang dibahas dalam jurnal ini adalah penggunaan firewall, khususnya IP tables, sebagai cara yang efektif dan mudah untuk mengimplementasikannya keamanan jaringan. Nah, nilai inovasinya, jurnal ini memberikan nilai inovasi melalui pengembangan sistem keamanan jaringan dengan memanfaatkan teknologi IP tables pada lingkungan yang spesifik, yaitu Dinas Pendidikan, dan yang dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk pengembangan sistem keamanan jaringan yang serupa. Penggunaan teknologi terkini menggunakan IP tables yang merupakan bagian dari sistem operasi Linux menunjukkan penerapan teknologi terbaru dalam bidang keamanan jaringan. Poin selanjutnya itu efektivitas dan kemudahan implementasi. IP tables dipilih karena dianggap lebih efektif dan mudah diimplementasikan dibanding dengan solusi keamanan jaringan lainnya. Pengembangan sistem keamanan. Penelitian ini mengembangkan sistem keamanan jaringan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada IP tables, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan keamanan jaringan komputer. Selanjutnya itu penerapan pada lingkungan yang spesifik. Jurnal ini memfokuskan penerapan IP tables sebagai firewalls pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, menunjukkan adanya inovasi dalam menerapkan solusi keamanan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya itu hasil dan manfaat penelitian. Nah, hasil penelitiannya yaitu penggunaan konfigurasi IP tables pada sistem operasi Linux Ubuntu dapat dilakukan pada koneksi kabel LAN dan juga WiFi. Selanjutnya, konfigurasi IP tables dapat memblokir akses klien ke server dan juga sebaliknya, yaitu memblokir akses server terhadap klien. Konfigurasi IP tables dapat berjalan pada beberapa PC
dengan beberapa konektor jaringan tanpa mempengaruhi OS yang digunakan. Nah, manfaat dari penelitiannya yaitu mengurangi tingkat risiko kerusakan atau pencurian file atau informasi pada jaringan komputer. Nah, yang selanjutnya melindungi aplikasi komputer yang digunakan dari akses yang tidak diinginkan. Selanjutnya, mempermudah pengguna untuk memfilter port-port yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf dan terima kasih.